Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Daniswara dari kelas 81 SMP 8 Tangsel. Saya akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang ketiga, tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Oke, yang pertama, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya Asia, tetapi juga Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia dan melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang pertama, ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Jadi bangsa-bangsa barat memerlukan hasil dagang orang Indonesia, yaitu rempah-rempah. Bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sedangkan persediaan di Eropa sangat terbatas. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan, Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa dalam kegiatan transportasi. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai di Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta atau Jakarta. Nah, yang kedua, ada kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awalnya, kedatangannya bangsa-bangsa barat diterima oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar atau monopoli. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. VOC mengalami kebangkrutan pada abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Salah satu yang terkenal adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Pembangunan Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Danells yang merupakan bagian dari Republik Batav, Prancis. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut.
A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van de Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Babullah mengusir Portugis. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Sultan Hairun adalah raja yang cinta damai sehingga menerima ajakan Portugis. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun pada saat perundingan berlangsung, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan juga membunuhnya. 2. Perlawanan Aceh. Tahukah kalian, selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil menebatkan kemenangan. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya sebagai berikut. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Kemudian kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut meruncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. Tahun 1817, Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. 2. Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Halahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Yang membuat rakyat marah, Belanda dan Pati Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat mengikuti Diponegoro. Pati Danurejo IV mencabuti patok-patok tersebut. 4. Perang Aceh. Semangat jihad, perang membela agama Islam, menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. 5. Perlawanan Singamaraja, Sumatera Utara.
Untuk Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertemuan diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. 6. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Nah, yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan dan keagamaan, perkembangnya berbagai paham baru, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Perkembangannya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Ciptomangunkusumo dan R.T. Aryo Tirto Kusumo. B. Sarekat Islam. Dalam Kongres di Surabaya tanggal 30 September tahun 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro-Minoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat. Indis Partij atau IP adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangka yakni EFE Dousdeker atau Danudirjo Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. D. Perhimpunan Indonesia PI. PI didirikan oleh orang-orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh PI adalah Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Abdul Majid Joyoadiningrat, Iwakusuma Sumantri, Sastro Mulyono Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuncak. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. Dan 3. Perlawanan bersenjata. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi.
Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim keluar Jawa, bahkan keluar negeri seperti Burma, Malaya, Vietnam, dan Mungtai, Thailand mencapai 300.000 orang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menjadi menurun. 4. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa kedudukan Jepang. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormat matahari. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.